kita adalah bait Allah. Rumah bicara tempat di mana kita tinggal. Nah, rumah Allah atau bait Allah adalah tempat di mana roh Allah berada. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata gini, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Amazing, bahwa roh Allah yang besar, roh Allah yang hidup, itu diam di dalam kita. Kita adalah bait Allah karena roh Allah diam di dalam kita. Saya ingin setiap kita mulai membangkitkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Seringkali kita melupakan kehadiran rohnya yang hidup di dalam batin kita. Kalau Anda di USG, ultrasound atau di CT scan, dokter gak akan bisa mengatakan di mana letak hati yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hati saya. Hati itu di mana? Apakah liver? Ataukah jantung? Secara medis itu nggak bisa dilihat. Saya percaya hati yang ditulis dalam firman Tuhan merupakan sebuah bejana dari sorga yang diberikan Tuhan di dalam setiap manusia untuk menjadi kediaman rohnya di dalam kita. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Hati kita itu nggak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi di dalam roh. Bahwa ada hati yang membuat kita merasa sedih, bahagia, gembira, emosi, dan semuanya ada di situ. Dan secara medis itu nggak bisa dicari. Apakah itu di liver atau di jantung? Nggak bisa. Hati merupakan hal yang mungkin bahasa dunia bilang gaib. Tapi saya bilang, ini di dalam roh, di mana Allah menempatkan rohnya yang hidup untuk tinggal di dalam manusia. Di dalam bejana yang kita sebut hati. Kita adalah tempat kediaman Allah di dalam roh, kata firman Tuhan. Sadarilah bahwa kita adalah bait Allah. Saya adalah bait Allah dan Anda adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata gini, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Gereja seringkali menggambarkan bait Allah sebagai gereja berbentuk bangunan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kitalah bait Allah. Bahwa roh Allah diam di dalam kita. Rumah Heni adalah tempat di mana Heni tinggal. Rumah Allah atau bait Allah adalah tempat di mana roh Allah berada. Kan luar biasa bahwa kitalah bait Allah. Di mana rohnya diam di dalam kita. 2 Timotius 1 ayat 14 berkata, "Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita." Kalau Anda dipercayakan sebuah harta, saya percaya kalau Anda sadar bahwa harta yang Anda simpan itu merupakan sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bayangkan, dipercayakan oleh Tuhan sendiri kepada kita, yaitu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita, kata firman Tuhan. Kita pasti akan jaga baik-baik, supaya roh Allah betah tinggal di hati kita. Makanya Raja Daud pernah berdoa, meminta kepada Tuhan, "Jangan ambil rohmu daripadaku." Karena Raja Daud sangat menyadari betapa berharganya kehadiran roh Allah di dalam dirinya. Pengurapan dan semua yang kita sebut sebagai penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, itu merupakan Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Dan firman Tuhan menyampaikan dalam 2 Timotius 1:14 bahwa ini merupakan harta yang indah yang harus kita pelihara sebagai sesuatu yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Tahukah Anda bahwa rohnya di dalam kita lah yang membantu kita untuk mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang isi hati Tuhan, mengerti tentang apa yang jadi kehendaknya dalam hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 10 berkata gini, "Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah." Saya sering berkata dalam khotbah-khotbah saya bahwa Tuhan berkata kepada saya, Tuhan taruh dalam hati saya. Saya percaya bahwa roh Allah di dalam hati saya yang menuntun saya untuk mengerti kehendak Tuhan. Roh Allah lah yang selalu berbisik dengan bahasa yang begitu lemah lembut, yang memberi pengertian yang begitu dalam, yang seringkali membuat saya jadi mengerti semua hal yang saya harus lewati. Tuhan menyatakan dirinya melalui rohnya di dalam batin kita. Sadarilah kehadiran rohnya dalam hatimu, sehingga kapan saja Anda bisa berbicara, berbincang-bincang dengan Tuhan. Karena ada rohnya di dalam batin kita, yang bisa mengajar kita, menuntun kita, dan membuat kita mengerti. Yesus berkata bahwa roh yang akan diutus, yang akan mengajar kita segala sesuatu. Rohnya yang tinggal di dalam kita, yang membuat kita bisa mengerti isi hati Tuhan buat kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau ajar buat kita.